Kadang-kadang kalau cuma ngaku dosa, tapi tidak beriringan dengan ngaku nikmat, itu menyempitkan dada. Akhirnya kita kayak putus asa gitu. Ya. Oh ini emang aku pantas mendapatkan ini semua, ini karena dosa-dosaku. Itu betul, itu bagus. Tapi mesti berimbang. Ya. Jadi ada ngaku nikmat, ngaku dosa. Ya Allah, astagfirullah. Rabbi inni zolamtu nafsi faghfirli. Atau doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh. Atau doanya Nabi Adam, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kata Nabi dalam sebuah hadis, man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli haznin farahan. Barang siapa yang mendawamkan istighfar, maka Allah akan mengganti kesedihannya menjadi kebahagiaan. Dan ternyata Bu, mengakui dosa itu juga bisa mengundang cintanya Allah. Nih Bu, Pak, saya bacain ya. Ada tulisan bagus banget. Ini tulisan dari teman saya. Bagus banget Bu. Saya suka sama tulisan ini. Saya mohon izin bacakan, Anda simak ya. Kenapa saya suka sama tulisan ini? Karena saya merasa tulisan ini kok mewakili banget gitu. Mewakili banget. Judul tulisannya, apakah Allah mencintaiku? Saya baca ini ya. Apakah Allah mencintaiku? Pertanyaan ini membuatku introspeksi. Iya ya, Allah tuh cinta gak ya sama aku? Kemudian untuk menjawab pertanyaan ini, aku coba menemukan jawabannya dengan membuka Quran. Ketika aku buka Quran, ternyata aku mendapati sebuah ayat yang bunyinya wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Lalu aku lihat diriku. Sepertinya ayat ini bukan untukku. Kenapa? Karena aku masih jauh dari sabar. Ini kayaknya bukan untukku. Aku coba cari lagi ayat yang lain. Aku buka lagi lembaran-lembaran dalam Quran. Kemudian aku menemukan sebuah ayat, ternyata Allah itu mencintai orang-orang yang berjihad. Orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam ketaatan. Lalu aku lihat diriku. Kok sepertinya aku merasa ayat ini bukan untukku. Kenapa? Aku masih jauh dari kesungguhan. Kadang-kadang melawan hawa nafsuku saja masih kurang kesungguhanku. Aku buka lagi lembaran-lembaran lain dalam Quran. Dan aku menemukan sebuah ayat, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik dengan tulus. Aku lihat diriku, kayaknya aku masih jauh deh dari derajat ihsan. Aku rasa ayat ini bukan untukku. Hatiku pun gundah. Kok sepertinya tidak ada tanda-tanda pada diriku bahwa Allah mencintaiku. Tapi aku coba terus membuka lembaran-lembaran lain dalam Quran. Ternyata aku mendapati sebuah ayat yang bunyinya innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang suka bertobat, mengakui dosanya dan membersihkan dirinya.
Lalu aku segera merenung, mungkin ayat ini untukku dan untuk orang-orang yang sepertiku. Maka segeralah lisanku berucap, astagfirullah wa atubu ilaih. Rabbi inni zolamtu nafsi faghfirli. Ini indah banget, Bu. Jadi kaidah yang pertama, Bu, untuk bisa melepas kesedihan, kecemasan, kegalauan, itu adalah mengaku. Coba diulang. Apa saja yang perlu diakui? Satu, mengakui segala rasa, kelemahan, kehambaan. Yang kedua, mengakui nikmat, karena dalam keadaan seberat apapun, dalam keadaan segelap apapun, saya bersumpah Bunda demi Allah, bersamaan dengan itu Allah kasih banyak kemudahan. Betul? Tapi itu nggak kelihatan seringkali. Kenapa? Karena mata kita tertutup. Temukan itu. Temukan dua kemudahan dalam satu nikmat. Dalam satu kesulitan. Kalau kata Abdullah bin Mas'ud, dia ngomong gini, seandainya kesulitan itu masuk ke dalam sebuah batu, maka kemudahan akan ikut mengejarnya masuk juga ke batu itu. Kemanapun kesulitan itu pergi, dikejar, Bu. Sekalipun kesulitan itu masuk ke dalam sebuah batu, masuk kemanapun dia pergi, kemudahan akan ikut ngejar. Bareng. Itu diantara pemaknaan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dan mengakui dosa. Astagfirullah. 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 Rasulullah itu enggak kurang 70 kali dalam sehari. Astagfirullah. Astagfirullah. Itu M yang pertama. Jurus pertama untuk melepas segala kesedihan, apapun perasaan yang membuat kita enggak nyaman. Masuk ke M yang kedua sekarang. Apa M yang kedua? Kalau yang pertama apa tadi? Mengaku. M yang kedua itu mengadu. Coba diulang, Bu. Apa? Mengadu. Dan kita semua sudah paham sebaik-baik tempat mengadu itu adalah Allah. Boleh gak sih Ustadz ngadu sama manusia? Boleh. Selama orangnya tepat. Ya. Orang yang berilmu, orang yang bisa ngasih solusi, mungkin orang yang kita tuakan, orang yang bijak, bukan mengadu atau curhat kepada sembarang orang. Apalagi curhat di sosmed. Rugi, Bu, curhat di sosmed. Kenapa? Karena menurut penelitian, Anda tahu nggak? Kalau kita curhat di sosmed, 80% teman kita di sosmed itu nggak peduli. Yang 20% gimana? Itu malah nyukurin. Syukurin. Ya. Boleh curhat sama orang yang mungkin dalam rangka butuh diberikan pencerahan. Tapi kita perlu sadar pondasi yang paling penting itu adalah mengadukan segala sesuatu kepada Allah. Dialah Sami'ul Alim. Zat yang selalu mau dengerin kita dan yang paling ngertiin kita. Bu, kalau Anda curhat sama orang, belum tentu orang mau dengerin. Betul gak? Anda curhat sama saya, belum tentu saya mau dengerin. Belum tentu saya peduli. Belum tentu saya bisa berempati dengan apa yang Anda rasa. Tapi Bu, kalau Anda curhat sama As-Sami, Al-Alim, Zat yang selalu mau dengerin kita dan yang paling mengetahui segala isi hati kita,
itu lepas. Makanya kata para ulama, berdoa kepada Allah adalah penyembuh bagi jiwa yang hampa, pikiran yang bimbang, dan hati yang terluka. Dalam urusan sekecil apapun, Bu. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, bahkan untuk urusan sandal yang putus saja, bilang ke Allah. Coba saya mau nanya, jujur, Bu, jujur, Anda pernah nggak sandal putus, terus angkat tangan, ya Allah sandalku putus. Ayo, Anda bayangkan Bu, Rasulullah itu bersabda, bahkan untuk urusan sandal yang putus saja, bilang ke Allah. Apalagi untuk urusan yang lebih besar. Beneran Bu, bahkan dalam beberapa keterangan kata para ulama untuk urusan garam di dapur, bilang. Untuk urusan gas yang habis, sebelum ngantri, doa dulu. Ya. Bu, saya titip banget kalau bisa anak-anak kita, cucu-cucu kita diajarin Bu yang kayak gini. Kemarin anak saya yang paling bungsu tuh tiba-tiba minta martabak. Umi, baby mau martabak. Kata uminya, nak udah bilang belum sama Allah? Ngomong dulu nak sama Allah, yang ngasih rezeki Abi sama Umi itu Allah. Kalau Allah gak ngasih rezeki, Abi gak bisa beliin kamu martabak. Oh gitu ya Mi, iya nak, angkat tangan dia. Ya Allah, baby mau martabak, amin. Baru saya pesan GoFood. Itu kita ngajarin logika tauhid sama anak. Termasuk ibu-ibu kalau mau apa-apa bilang Bu sama Allah. Boleh di sebelah kupingnya suami gak apa-apa. Katanya itu mempercepat ijabah. Ya Allah, dikit-dikit ya Allah. Allah tuh seneng Bu. Makin banyak kita minta, Allah tuh seneng. Makin banyak kita datang, Allah seneng. Itulah bedanya khalik sama makhluk. Kalau makhluk Bu, makin banyak didatengin, makin gimana? Makin sebel. Nih contoh ya, ibu punya pohon mangga di rumah. Lagi berbuah nih, saya tetangga Anda. Hari pertama saya datang, Bu, boleh minta mangganya? Jawab. Oh masih senyum. Masih senyum. Nanti kira-kira 2-3 hari kemudian saya datang lagi. Bu, boleh minta mangganya? Oh, udah mulai beda senyumannya tuh ya. Nanti 2 hari lagi saya datang, baru saya lewat depan rumah Anda udah bilang, mau minta mangga kamu ya. Itulah makhluk. Makhluk itu Bu, makin sering didatengin, makin sebel. Tapi kalau Allah Bu, makin sering kita datang, Allah makin senang. Ya Allah, dikit-dikit, ya Allah. Dikit-dikit, ya Allah. Kalau kata Maulana Rumi Bu, Rumi itu punya syair begini, bagus banget. Aku hadir, tapi engkau tidak datang. Itu dalam banget Bu. Allah itu nungguin kita Bu setiap saat. Sepertiga malam terakhir Allah nungguin kita. Kita tidur. Setiap waktu sholat Allah nungguin kita. Kadang kita telat datangnya. Bahkan setiap saat. Mengadu. Ya Allah. Ya. Mau menumpahkan segala rasa. Kayak kalimat Nabi Yakub tadi. Qala innama ashku bathi wa huzni ilallah. Itu penyembuh banget Bu. Mengadu kepada Allah tuh bisa lewat doa, bisa lewat zikir, bisa lewat sholat. Sholat tuh yang paling lengkap. Berdekat-dekat dengan Quran. Jadi intinya jeda. Jeda tuh penting. Ya.
Supaya kita tidak reaktif. Pokoknya kalau ada apapun emosi yang muncul di ruang batin, jangan ikutin pikiran otomatis. Karena kalau pikiran otomatis itu sering ditunggangi sama syaitan. Namanya was-was. Jeda dulu. Jeda itu penting, Bu. Ya. Saking pentingnya jeda, kita diminta satu hari minimal 5 kali jeda. Betul? Lewat apa? Sholat itu jeda, Bu. Bahkan kata Nabi, ya Bilal, arihni bis sholah. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Ada banyak kan, Bu? Rasulullah itu memandang sholat sebagai istirahat. Kan beda banget sama kita ya. Kalau kita memandang sholat, beban. Padahal sholat itu untuk melepas beban. Banyak masalah dalam hidup terjadi karena kita nggak jeda. Termasuk ibu-ibu kalau mau belanja, jeda ya Bu ya. Jeda. Pokoknya ada keinginan belanja, jeda dulu. Karena kadang-kadang kita butuh waktu aja, Bu. Butuh waktu aja kadang-kadang. Ada kemarin di Bogor, ada seorang ibu curhat sama saya. Sampai nangis gitu. Ustadz, kenapa Bu? Ustadz, doain saya Ustadz, supaya saya tegar. Kenapa Bunda? Saya baru ditinggal sama suami saya Ustadz. Meninggal dunia. Semakin saya berusaha tegar Ustadz, saya nggak bisa tegar. Karena kemana-mana saya ingat suami saya Ustadz. Saya ngelihat restoran yang itu, ingat suami saya. Pernah makan di sana. Saya ngelihat itu, ingat suami saya. Saya emang nggak pernah kemana-mana Ustadz, kecuali sama suami saya. Sekarang Ustadz, suami saya udah nggak ada. Saya nggak bisa tegar Ustadz. Semakin saya berusaha tegar, makin nggak bisa. Apa jawaban saya? Bu, ibu nggak usah berusaha tegar. Cuman satu saran saya, apa? Take your time. Udah jalanin. Nanti begitu ada waktu, lama-lama pulih. Betul nggak? Kadang-kadang kita butuh waktu aja. Nggak usah buru-buru. Nah dalam jeda itu yang kita lakukan apa? Mengadu kepada Allah. Jadi kadang-kadang penyembuhnya itu waktu. Ya, penyembuhnya itu waktu, makanya nggak boleh reaktif. Kalau ada segala yang tidak nyaman, jangan diikutin pikiran otomatis, jeda dulu. Nggak boleh kita ngambil keputusan dalam keadaan nggak jernih. Bahkan istikharah dulu, minta dituntun dulu sama Allah. Ya Allah, kalau ini baik, tunjukkan. Kalau ini buruk juga tunjukkan. Jangan istikharahnya ya Allah, kalau baik jodohkan, kalau nggak baik perbaiki dia ya Allah. Itu maksa. Padahal boleh jadi apa yang kita anggap baik itu nggak baik menurut Allah. Begitu pula sebaliknya. Jadi mengadu kepada Allah. Terakhir Bu, yang ketiga, coba diulang dulu. Tadi yang pertama apa? Mengaku. Apa aja yang diakui? Mengakui segala rasa, kehambaan, kelemahan. Terus mengakui nikmat. Terus mengakui dosa. Yang kedua apa? Mengadu. Mengadu. Nih saya bacain dulu Bu ya. Ada sebuah doa dari seorang ulama. Bagus banget. Isi doanya itu mengaku dan mengadu. Jadi gini Bu, doa itu bukan hanya minta. Ya, kadang-kadang kita suka menyempitkan makna doa. Doa tuh minta. Banyak loh Bu, contoh-contoh yang diberikan oleh Nabi, oleh para ulama. Berdoa, tapi isi doanya nggak minta. Isi doanya cuma ngaku ngadu. Tapi itu powerful. Coba tuh yang tadi tuh, contoh doa Nabi Yunus. Itu kan ceritanya gimana Bu? Dia dalam 3 kegelapan, betul nggak? Gelapnya malam, gelapnya lautan, gelapnya perut ikan. Isi doanya ada minta nggak? Ya Allah keluarkan aku dari perut ikan ya Allah. Begitu nggak? Tapi isinya apa? La ilaha illa anta subhanaka. Kadang-kadang Bu, gini loh. Sebetulnya Allah tuh udah tahu apa yang paling kita butuhkan. Betul nggak? Tapi Allah minta kita datang.
Kadang-kadang Bu, doa yang isinya nggak minta itu malah lebih powerful. Contoh, Anda punya anak nih Bu, anaknya soleh, kalau Anda suruh nurut, nggak pernah bantah, pokoknya anak baik lah. Suatu hari sepatu sekolah anak Anda jebol, bolong. Terus anak Anda datang, dia nggak minta Bu, dia nggak minta, dia cuman gini, Bu, sepatu kakak bolong nih. Ah tapi nggak apa-apa Bu, enak, masuk angin. Udah dia pergi aja, dia nggak minta. Anda gimana? Hah? Nangkep ya? Lihat doanya Nabi Ayub ketika sakit. Itu cuma ngadu loh Bu. Cuman begini, sakit puluhan tahun, bertahun-tahun. Tapi doanya, Robbi anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimi. Dalam kalimat doanya tidak ada minta sembuh, tidak ada. Cuman apa? Ya Allah, aku sakit. Dan engkau maha penyayang. Di antara maha penyayang. Waduh, itu cuma nyindir dikit Bu. Kadang-kadang Bu, kadang-kadang ya, kata para ulama, justru doa-doa kita yang paling powerful itu bukan doa yang spesifik. Kadang-kadang kita doa terlalu spesifik sih Bu. Ya Allah pengen punya mobil warna merah mereknya ini, kalau bisa tahun depan. Ya Allah pengen punya suami yang kumisan, gaji sekian juta per bulan. Kadang-kadang Bu, justru kata para ulama, doa yang powerful seorang hamba, itu bahkan kadang-kadang di saat dia udah gak bisa ngomong apa-apa lagi Bu. Karena mungkin saking beratnya, doanya cuman gini, ya Allah, apa kata Allah? Ya, aku paham. Datanglah. Allah senang kalau kita datang. Bahkan kata para ulama, seandainya di dadamu begitu banyak keinginan, tetapi engkau tidak punya cukup waktu untuk meminta, maka sudah jadikan saja seluruh doamu istighfar. Karena kalau Allah sudah memaafkanmu, beres sudah. Kadang-kadang Bu, saya kalau lagi nemenin jamaah tuh umroh depan Ka'bah, suka bingung ya Bu. Minta apa ya Allah? Ya udah, langsung aja. Astagfirullah. Rabbikfir warham wa anta khairur rahimi. Allah udah tahu Bu apa yang paling kita butuhkan. Cuma Allah pengen kita datang, ngadu. Ya. Itu mestinya menenangkan. Ya. Terakhir yang ketiga Bu, kaidah untuk melepas segala kesedihan itu adalah M yang ketiga itu menyibukkan diri dengan amal soleh. Karena fitrah kita itu sibuk. Manusia itu memang diciptakan untuk terus bergerak. Kalau kita nggak sibuk dalam kebaikan, kita pasti sibuk dalam keburukan. Makanya di antara obat kesedihan itu adalah sibukkan diri. Jangan ngurung diri di kamar. Enggak, temui orang, datang ke majelis taklim. Ya, itu bagian dari proses pemulihan. Rasulullah itu Bu, ketika sedih ditinggal Ibunda Khadijah, sedih ditinggal pamannya Abu Thalib, Rasulullah nggak diem, malah bergerak ke Taif, jalan kaki.
Ini ada dalilnya. Jadi kalau Anda sedih, Anda malah perlu bergerak. Ya. Apa lakukan kebaikan-kebaikan. Bahkan lebih top lagi ketika Anda bergerak untuk memudahkan urusan orang. Waduh, kalau guru saya bilang begini, Mas Soni, kalau masalahmu ruwet, udah kamu pikirin siang dan malam, jungkir balik, tapi kau belum selesai-selesai juga, coba deh berhenti sejenak saja mikirin masalahmu, keluar bantuin orang. Bantuin orang. Lakukan sesuatu yang memudahkan urusan orang. Maka itu akan mengundang kemudahan dalam urusanmu. Kata Nabi dalam sebuah hadis, kalau kita menolong saudara kita, maka Allah akan menolong kita. Kalau kita memudahkan urusan saudara kita, Allah akan mudahkan urusan kita. Kalau kita menutup aib saudara kita, Allah akan menutup aib kita dunia dan akhirat. Jadi Bu, ini 3 jurus untuk melepas kesedihan, kecemasan, kegalauan, segala ketidaknyamanan batin. 3M. Apa aja? Yang pertama, mengaku. Apa yang diakui? Rasa kelemahan, kehambaan diri. Terus mengakui nikmat dan mengakui dosa. Yang kedua, mengadu. Mengadu kepada Allah. Mengadu kepada Allah adalah penyembuh bagi jiwa yang hampa, pikiran yang bimbang, dan hati yang terluka. Terus terakhir yang ketiga apa? Menyibukkan diri dalam amal soleh, bahkan kalau bisa kita sibukkan diri kita untuk memudahkan urusan orang. Mudah-mudahan ayah bunda, kawan-kawan sekalian, 3 ini bisa menjadi jurus hidup, insya Allah. Amin, amin ya. Nanti Bu, seperti biasa di akhir kita akan tutup dengan doa. Iya, saya tidak akan pernah bosan untuk menyampaikan sesi yang paling penting dalam majelis ilmu itu sesi apa Bu? Sesi doa. Karena di majelis ilmu itu potensi ijabahnya lebih besar. Apalagi tadi saya bilang, kita di lapis-lapis keberkahan nih, hujan, silaturahim. Kata Nabi, majtama'a qaumun fi baitim min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Kalau ada sebuah perkumpulan majelis ilmu di rumahnya Allah, maka Allah akan turunkan sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat. Bahkan untuk siapapun Bu. Ada sebuah riwayat, malaikat itu protes. Ketika Allah memerintahkan mencurahkan rahmat kepada yang hadir di majelis ilmu. Terus ada malaikat yang protes, ya Allah, itu ada orang nggak niat datang, dia cuma nganter duduk di pojokan gitu. Dia nggak nyimak juga materinya. Tapi apakah dia dapat ya Allah? Apa jawaban Allah? Dapat. Pokoknya Bu, majelis ilmu itu Anda hadirnya saja, perkara ngerti gak ngerti urusan lain. Anda hadirnya saja, itu dapat rahmat. Walau bagaimanapun majelis offline kayak begini nggak bisa digantikan oleh majelis online, betul nggak? Berkahnya beda. Bu, kalau cuma pengen dapat ilmu, hari gini mah gampang, betul nggak Bu? Hari gini gampang. Ibu nonton YouTube, ketemu dapat tuh ilmunya. Ibu atau minimal ikut Zoom meeting, dapat nggak ilmunya? Tapi berkahnya beda. Apalagi Anda ikut Zoom meeting, kameranya mati. Ustadznya ngomong, Anda cuci piring, rebahan, itu bermasalah tuh. Jadi kalau ibu melangkahkan kaki di majelis ilmu, itu niatnya pengen dapat berkah. Berkahnya beda. Yang kita minta tuh bukan cuma ilmu Bu, tapi rezeki pemahaman. Makanya doanya Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Dan majelis ilmu itu mustajab.
Kalau ada orang nanya, Ustadz, di mana ya Ustadz doa kita biar lebih besar diijabah kemungkinannya sama Allah? Oh di Mekah bu, di depan Ka'bah, di Multazam. Betul. Oh di Raudhah bu, di Madinah. Betul. Tapi kan jauh. Ada yang dekat. Di mana diantaranya? Di majelis ilmu. Makanya bu jangan main-main. Nanti ketika sesi doa, hadirkan hati. Ya. Tapi saya akan bacakan beberapa pertanyaan ini. Ada banyak banget ya, mungkin tidak bisa semua saya baca. Yang pertama, Assalamualaikum, izin bertanya. Hampir 1 tahun yang lalu anak saya meninggal dunia di usia 7 tahun. Setelah kehilangan sampai sekarang saya masih suka menangis. Saya ikhlas, saya ridho, tapi kadang hanya rindu. Pertanyaan saya, apakah karena saya masih suka menangis, itu karena saya kurang iman? Jawabannya tidak, Bu. Itu sebuah kewajaran hidup. Sebuah kewajaran hidup. Dulu para sahabat pun masih suka menangis ketika mengingat kejadian-kejadian yang membuat dia bersedih. Ya, selama nangisnya itu bukan nangis meratap, ya. Nangisnya bukan nangis meratap. Nangis meratap tuh, kenapa ini terjadi? Itu nangis meratap tuh. Atau seandainya saja dulu begini, seandainya dulu begitu. Nah itu yang gak boleh. Tapi kalau sekedar nangis, kangen, nangis rindu, itu sangat wajar, itu sangat manusiawi. Nah tinggal kita konversi kerinduan itu jadi amal soleh. Gitu ya. Kerinduan itu menjadi amal soleh. Jadi kalau kita lagi ingat anak, konversi jadi apa? Doa. Waduh, apalagi doa seorang ibu. Wah, ya. Apalagi ini anak baru 7 tahun ya Bu ya. Ya, besar kemungkinan juga belum balik. Jadi insya Allah bahagia di taman surga. Ya. Oke. Assalamualaikum Ustadz, saya berbuat salah hari ini. Saya berkata-kata yang menyinggung hati anak saya. Sehingga anak saya marah dan membentak saya. Apakah saya harus tetap minta maaf kepada anak saya atas ucapan kata-kata yang salah? Iya Bu, demi Allah saya bersumpah, meminta maaf itu tidak akan mengurangi harga diri kita. Betul nggak? Justru dia akan menunjukkan kemuliaan kita. Kadang-kadang kita tuh suka berat minta maaf. Suami gengsi minta maaf sama istri, atau sebaliknya. Orang tua gengsi minta maaf sama anak. Padahal Bu, demi Allah, minta maaf itu tidak akan mengurangi harga diri. Kecuali itu justru malah mengangkat kemuliaan. Makanya kalau saya Bu, saya diajarin dari dulu sama guru-guru saya, Son, ringankan lisanmu untuk ngomong maaf kepada siapapun, kepada anak. Saya sampai sekarang Bu, dikit-dikit, nak maafin Abi ya. Abi jadi orang tua mungkin masih banyak kurangnya. Dikit-dikit nak maafin Abi ya. Akhirnya apa? Dia pun begitu sama saya. Dikit-dikit minta maaf. Jadi gini Bu, saya ini berulang kali saya sampaikan. Kunci penting untuk punya anak yang baik, punya anak yang soleh, atau untuk mengubah siapapun lah, itu dimulai dari diri. Betul nggak? Saya mohon maaf ya, banyak orang ikut parenting, tapi ilmunya nggak bekerja. Kenapa? Karena salah mindset. Seakan-akan belajar parenting itu bagaimana cara mengubah anak. Bukan. Jantung dari ilmu parenting itu adalah bagaimana mengubah diri. Ibda binafsik, kata Rasulullah. You go first. Orang tua yang sudah cukup banyak ngasih contoh, seringkali nggak perlu banyak nasihat. Kalau kita ngerasa, kenapa ya Ustadz, saya tuh udah sering nasehatin, tapi kok nggak ngefek, boleh jadi bukan nasihatnya yang kurang, tapi contohnya yang kurang. Ya. Kadang-kadang Bu, kalau sudah banyak contoh, kita sungguh-sungguh mengubah diri, itu nggak perlu pakai ngomong Bu. Darah Anda tuh mengalir di anak Anda. Kadang-kadang Anda nggak perlu pakai, nak sabar. Siapa yang nggak sabar?
Udah ibu bilangin jangan berisik, tahu nggak? Siapa yang paling berisik bu? Kamu itu sama adik sama kakak yang akur. Bapak sama ibunya berantem depan anaknya, gimana? Bu ini mohon maaf ya, terus terang bu, saya tuh gimana ya? Saya tuh nggak pernah khawatir dengan kenakalan remaja. Serius, nggak pernah khawatir saya. Kenakalan remaja, kenakalan anak-anak, saya nggak pernah khawatir. Yang saya khawatirkan adalah kenakalan orang tua. Serius saya. Saya tuh ngelihat anak nakal, apalah contohnya. Saya lihat orang tuanya. Orang tuanya baik. Masya Allah, pemahaman tauhidnya bagus, sholatnya, ibadahnya. Udah, tinggal tunggu waktu itu. Tapi kalau orang tuanya yang nakal, hopeless saya. Makanya kata guru saya, Son, udahlah. Inti teori, ini kamu pengen punya anak yang soleh, anak yang baik, cuman 3 rumusnya. Apa? 1, example. 2, example. 3, example. Anda pusing lihat Anda begitu, anak Anda begitu, lihat pasangan siapapun. Yang pertama perlu kita kejar itu diri sendiri. Ya Allah, tobat. Anak-anak gak perlu pakai ngomong, Bu. Ya Allah, astagfirullah, solehkan diri. Solehkan diri. Saya punya seorang teman, namanya seorang ustadz lah. Dia lagi umroh, tiba-tiba ditelepon sama istrinya. Abi katanya, doain ya Bi, kenapa ini si kakak lagi futur nih katanya. Lagi gak mau ngapalin Quran, gak tahu ini lagi susah diatur. Apa kata teman saya? Mi, maafin Abi ya. Abi mau bertobat kepada Allah. Loh kok gitu Bi? Ya iya, bisa jadi anak kayak gitu karena Abi. Ya. Kadang-kadang tuh kita nunjuk sini terus tuh Bu. Lupa kesini. Anda kadang-kadang gak perlu pakai ngomong. Termasuk kalau Anda ingin membahagiakan anak, Anda dulu harus bahagia. Fakidu syai' la yu'ti. Kita gak bisa ngasih sesuatu apa-apa yang gak kita punya. Ada seorang, ini kisah nyata. Kisah nyata dari Ustadz Syafi'i Antonio. Kenal ya? Dia pernah cerita begini. Dulu, waktu beliau lagi kuliah di Australia Bu. Kalau nggak salah ngambil doktor apa ya, kuliah ekonomi syariah itu di Australia. Ada seorang bapak yang datang, kan di sana ada kayak semacam komunitas Islami gitu, komunitas Muslim. Ada seorang bapak yang datang, orang Indonesia. Dia mau nitip 2 anaknya, 1 cowok 1 cewek. Ustadz, titip ya Ustadz. Ini nih Ustadz, anak saya nih kuliah di sini. Doain ya Ustadz, mudah-mudahan dia aktif lah di kegiatan masjid supaya kuliahnya lancar, kuliahnya benar. Oh iya Pak, insya Allah. Kata Ustadz Syafi'i, saya pikir cuma basa-basi. Kenapa? Karena abis hari itu nggak datang lagi. Sampai Bu, kira-kira mungkin 3-4 tahun kemudian, bapaknya datang lagi, nangis-nangis. Dibawa 2 anaknya itu. Aduh Ustadz, kenapa Pak? Ya Allah Ustadz, anak saya nih Ustadz jauh-jauh saya kuliah di Australia. Bukannya bener malah hancur Ustadz. Kenapa Pak? Ini yang cowok nih Ustadz, narkoba nih Ustadz. Ini yang cewek nih Ustadz, hamil Ustadz. Ustadz tolong Ustadz, nasihati dia. Itu Bu, Ustadz Syafi'i itu mau marah tuh, udah mau marah. Dibawa 2 anak itu ke sebuah ruangan. Kalian nih gimana sih? Bapak kalian jauh-jauh nguliahin kalian di sini bukannya bener malah kayak begitu. Anda tahu nggak Bu? Wajah 2 anak itu nggak ada rasa bersalah sedikit pun. Dia malah ngomong gini, alah Ustadz, take it easy man. Gitu.
Maksud kamu gimana? Ustadz, kayak kita nggak tahu aja. Bapak aja make kok. Wong dia aja hobinya main perempuan. Ustadz Syafi'i tepuk jidat. Impas. Gak bisa. Yang penting saat anak-anak saya soleh. Tapi Anda nggak tirakat untuk jadi pribadi yang soleh. Mana bisa? Nih, diri sendiri. Udah. Kadang-kadang nggak perlu pakai ngomong. Anda jadi model. Anda jadi contoh. Anda pengen anak Anda sabar. Nggak perlu kadang-kadang ceramah sabar tuh nggak perlu. Bagaimana ketika ada sebuah kejadian, sebuah keadaan, ada stimulus, terus Anda bisa tampil menjadi orang yang sabar. Anak Anda lihat tuh, wih, ibu saya. Itu masuk ke dalam jiwanya. Anda pengen anak Anda berkata-kata baik, Anda dulu. Anda pengen anak Anda minta maaf, Anda dulu aja minta maaf. Gak apa-apa. Itu dakwah bilhal. Ya. Tinggal 10 menit Bu, kita doa aja ya. Yuk. Kita doa, hadirkan hatinya. Ini sesi yang paling penting Bu, beneran. Saya itu kalau diundang ke majelis taklim, terus terang sesi yang paling saya tunggu itu doa bareng. Karena saya yakin di antara jamaah yang hadir itu, ya boleh jadi amin dari Anda itu jadi wasilah ijabah. Ya. Karena nggak ada jaminan Bu yang ngomong di depan ini lebih baik daripada yang mendengar. Kalau sering ngomong begini Bu, banyak dosanya. Ya, kadang-kadang salah niatnya. Makanya kalau doa bareng jamaah tuh saya paling seneng. Ya. Yuk, angkat tangannya, hadirkan hatinya. Istighfar dulu yuk 3 kali dari hati. Astagfirullah. Salawat kepada Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Duhai Allah yang maha mendengar sepelan apapun doa kami. Duhai Allah yang maha menatap pertemuan kami pagi hari ini. Ya Allah, kami datang ke sini nggak ada niat lain ya Rob, kecuali ingin jadi hamba yang lebih baik. Maka ya Allah, catatkan siapapun yang hadir pada hari ini, tiap langkahnya Engkau jadikan amal soleh. Catatkan ya Rob siapapun yang hadir pada hari ini, tiap langkahnya Engkau jadikan penggugur dosa. Ya Allah, jika ada di antara kami yang sedang sempit, lapangkan ya Allah. Ya Allah, jika ada di antara kami yang sedang merasa sulit dalam urusannya, mudahkan ya Allah. Jika ada di antara kami yang sedang sedih, resah, gelisah, karuniakan ketenangan pada jiwanya ya Allah. Jika ada di antara kami ya Allah yang sedang sakit, sedang terluka, lahir atau batinnya, sembuhkan ya Allah. Kalau ada di antara kami yang sedang berat ya Allah, sedang bingung,
ringankan, kuatkan pundaknya, berikan petunjuk padanya ya Allah. Kalau ada di antara kami yang sedang punya hutang ya Allah, tolong mudahkan untuk bisa lunas ya Allah. Jangan biarkan kami wafat dengan meninggalkan banyak hutang ya Allah. Kalau ada di antara kami yang rindu pengen umroh haji, ya Allah izinkan kami semua yang ada di sini bisa merasakan wukuf di Arafah-Mu. Bisa sujud langsung di depan Ka'bah-Mu. Bisa duduk bersimpuh di masjid Nabi-Mu. Ya Allah jadikan pasangan kami, keluarga kami, anak-anak kami soleh soleha, penyejuk hati kami. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bapak Ibu, saya berikan kesempatan, silakan doa masing-masing. Ayo silakan, apapun itu. Apa yang sekarang terlintas di pikiran Anda lagi berharap ditolong sama Allah dalam urusan apa? Yuk minta sekarang. Apa yang ingin Anda adukan di hadapan Allah? Silakan. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Silakan Bu, Pak. Apapun yang sekarang terlintas di pikiran, yuk kita minta sama Allah, kita adukan kepada Allah. Ya Allah mudahkan ya Rabb. Ya Allah kuatkan ya Allah. Allahumma yassir wa la tu'assir. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qablal maut. Ya Allah berikan kami semua kesempatan taubat sebelum Engkau panggil kami nanti ya Allah. Allahumma inna nas'alukal husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah jika tiba saatnya nanti kami kembali padamu, jadikanlah ya Allah akhir hidup kami baik, husnul khatimah. Kami wafat dalam keadaan taat ya Allah, bukan dalam keadaan maksiat, na'udzubillah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, Engkau yang maha membolak-balik hati, tetapkan hati kami di jalan ketaatan di sisa umur kami ya Allah. Maafkan kami yang selama ini mungkin banyak kesia-siaan memanfaatkan usia kami. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah kami ini lemah, gak punya daya kecuali Engkau tolong. Kami ini bodoh, gak tahu apa-apa kecuali Engkau tunjukkan. Kami ini fakir ya Allah, gak punya apapun kecuali Engkau titipkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah bahagiakan kedua orang tua kami ya Rabb, baik yang masih ada maupun yang telah Engkau panggil. Tempatkan mereka di tempat terbaik di sisi-Mu. Karuniakan kami kebaikan, kebahagiaan dunia akhirat. Rabbana wa taqabbal du'a ya sami'ad du'a. Amin, amin ya Rabbal alamin.